Apa prank terparah di muka bumi? Enggak. Nyuruh sembelih anaknya sendiri tapi nggak jadi. Bercanda dalam Islam, ya, atau hukum bercanda dalam Islam. Ini teman-teman sekalian adalah hal yang dibolehkan dalam syariat. Ya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan lidahnya, namun beliau tersenyum. Artinya, walaupun bercanda, beliau tidak pernah ucapkan kecuali kebenaran dan beliau juga tidak pernah terbahak-bahak berlebihan. Tapi bercanda selalu dilakukan oleh Nabi SAW. Abu Hurairah berkata dalam contoh-contohnya, ya. Pernah Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, apakah anda juga bersenda gurau bersama kami? Ketawa, bercanda, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, iya, hanya saja aku tidak berkata kecuali kebenaran. Bercanda pun tidak ada kebohongan. Buat orang tertawa pun memang cerita yang benar, bukan rekayasa. Gitu kan? Di antara contoh-contohnya adalah diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sering kali bercanda dengan seorang anak. Maaf, bercanda sama beliau, sama Anas bin Malik, ini pembantunya, sambil Nabi memanggilnya dengan julukan Ya Dzal Udhunain, wahai pemilik dua telinga, ya. Nabi SAW panggil Anas itu, memang telinganya dua, orang semua dua, tapi Nabi SAW sering bercanda sama dia, wahai orang yang memiliki dua telinga, gitu kan. Juga dalam riwayat lain Anas berkata, Ummu Sulaim ini yang terkenal radhiyallahu anha dengan kesolehannya, ini ibunya Anas bin Malik. Dia mengatakan Ummu Sulaim juga punya anak lain namanya Abu Umair. Abu Umair ini suka sekali bercanda dengan burungnya, ada burung kecil, anak burung dijaga sama dia, ya, sering terbang, dia main sama dia, terus mati burung itu. Maka si anak ini Abu Umair sering sedih. Maka Nabi SAW lihat lewat depannya anak kecil ini, sering Nabi candain dia, kemudian dia sedih. Nabi tanya kenapa dia? Mereka bilang burung yang biasa diajak bermain mati ya Rasulullah. Maka Nabi SAW sambil senyum dan menggelitik badannya sambil mengatakan, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair, apa gerangannya yang sedang dikerjakan oleh burung kecilmu itu? Maka anak itu pun tertawa gitu. Ya. Juga Anas bin Malik berkata, ada seorang pria dari dusun bernama Zahir bin Haram. Rasulullah SAW sangat menyukainya, hanya saja tampangnya agak buruk, ya, jelek maksudnya. Pada suatu hari Rasulullah SAW menemuinya, karena Nabi suka sekali ngobrol sama orang ini walaupun tampangnya jelek. Ketika ia sedang menjual barang dagangan, tiba-tiba Rasulullah SAW memeluknya dari belakang, sehingga ia tidak dapat melihat beliau. Ya. Maka Zahir bin Haram pun berseru, lepaskan aku, siapa ini? Setelah menoleh, ia pun mengetahui ternyata yang memeluknya adalah Rasulullah SAW, maka ia pun tidak menyia-nyiakan untuk bercanda dengan Nabi dengan tambah menyandarkan punggungnya pada dada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa yang sudi membeli budak sahaya ini? Ya. Memang kebetulan dia adalah hamba sahaya. Nabi mengatakan, siapa yang mau beli orang ini? Maka dia menyaut, demi Allah wahai Rasulullah, jika demikian aku tidak akan laku dijual. Maksudnya tidak ada yang mau beli aku jelek ya Rasulullah, gitu kan. Maka Nabi SAW mengatakan, justru di sisi Allah kau sangat mahal nilainya. Ya. Juga contoh yang lain adalah Anas meriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW berkata, wahai Rasulullah, bawalah aku. Nabi SAW bersabda, kami akan membawamu di atas anak unta. Ya. Jadi anak unta. Maka dia mengatakan, apakah bisa anak unta melakukan itu untukku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bukankah anak unta, ya, dia juga adalah induk unta. Artinya walaupun dia ini sekarang saya katakan anak unta, dia sudah dewasa. Dulu dia pernah anak unta. Itu. Ya, Nabi SAW bercanda dengan dia. Ada juga riwayat yang menjelaskan ada seorang ibu tua sekali, sudah tua, keriput semuanya tua. Lalu datang ke masjid mengatakan, ya Rasulullah. Maksudnya dia mau tanya, tapi dia malu, dia tidak mau bilang ya Rasulullah, saya masuk surga enggak? Dia mengatakan, ya Rasulullah, ada enggak orang seperti saya di surga? Kata Nabi SAW, enggak ada.
Karena dia tanya, dia bilang, apakah ada orang seperti saya? Nabi bilang tidak ada. Ibu itu keluar nangis dekat masjid. Lalu orang bilang, ya Rasulullah, ibu tadi nangis. Kenapa dia nangis? Coba panggil kembali. Kenapa kau nangis? Ya Rasulullah, Anda bilang tidak ada orang seperti saya di surga. Kata Nabi SAW, memang benar, nggak ada orang seumur kamu di surga. Tapi kau termasuk ahli surga gitu. Karena memang tidak ada orang tua di surga kan. Orang semua umurnya 33 tahun. Meninggal bayi atau sudah nenek kakek tetap 33 tahun nanti ketemunya. Juga dalam riwayatnya dikatakan, Nabi SAW sering bercanda dan menggundai istrinya seperti Aisyah anha. Beliau pernah mengatakan sambil senyum, mengatakan pada Aisyah, aku sangat tahu kalau kau sedang marah padaku dan kalau kau sedang senang kepadaku. Kata Aisyah, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau kau sedang senang padaku, kau mengatakan, iya demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau sedang marah, kau mengatakan, iya demi Tuhannya Ibrahim. Maka Aisyah pun tersenyum sambil mengatakan, benar ya Rasulullah, saya nggak bisa memboikot anda kecuali namanya saja. Gitu. Juga disebutkan bahwasanya Abu Hurairah mengatakan, aku pernah melihat Nabi SAW bercanda dengan Al-Hasan dengan cara mengeluarkan lidah beliau sambil bercanda dengan Al-Hasan. Sampai kata Abu Hurairah, aku sempat melihat merah lidah Nabi SAW. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini, tapi ulama mengatakan ada batasan-batasannya, seperti tidak bolehnya orang bercanda pada hal-hal yang diharamkan, ya, apalagi itu sampai pada masalah menakut-nakuti seseorang, seperti menyembunyikan barangnya, ya, dan dianggap itu bercanda, ya, itu berlebihan, itu tidak boleh. Misalnya atau mencelakakan temannya, ya. Saya dapat informasi ada sebagian orang mungkin niatnya menghibur sekaligus mengerjai, tapi nggak boleh. Seperti saya dengar di beberapa tempat kalau ada pengantin laki-laki sengaja dikerjain. Begitu pakai jas dilemparin telur busuk sama temannya, ya, atau dikerjain dibawa pergi kemana, ditinggal sehingga akad nikahnya tertunda, ya, atau apalah disembunyikan sendalnya. Ini semua tidak boleh. Ya, kalau orang bercanda dalam hal-hal yang baik maka dibolehkan. Tapi kalau sampai mencelakakan seorang muslim tidak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang kalian mengambil barang milik saudaranya baik bercanda maupun sungguh-sungguh. Dan juga dalam sabda Nabi SAW, ini semua hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, tidak halal bagi seorang muslim membuat muslim yang lain takut atau rugi, ya. Juga sabda Nabi SAW, aku menjamin istana di bagian tepi surga, ya, bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia benar. Dan aku menjamin, maksudnya di bagian tingkat terendah surga, aku menjamin sebuah istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Dan aku menjadi pemimpin dan akan memberikan jaminan istana di tempat tertinggi surga bagi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi SAW ingatkan, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Ingatlah, aku juga bercanda, tapi aku tidak akan mengucapkan kecuali yang benar saja. Dan Nabi ingatkan teman-teman, hati-hati, celaka, kata Nabi SAW, wailun lilladhi yuhaddithu fayakdibu liyudhika bihil qaum, wailun lahu. Celakalah dan akan binasa seseorang yang berbicara dusta hanya untuk membuat orang tertawa. Celakalah dia. Jadi ini berbahaya sekali. Maka tidak boleh sama sekali seseorang untuk mempermainkan masalah-masalah poin seperti ini.